Oke guys, kali ini gua mau unboxing paket lagi ya. Gua ini beli iPhone lagi di apa ya nyebutnya? BS Store atau kalau tokonya sih bilang ini B Store. Jadi B Store ya. B-nya tuh pakai Inggris jadi B disebutnya, terus store-nya biasa store jadi B Store. Gue beli iPhone di B Store karena ya mungkin banyak dari kalian yang request juga sih di kolom komentar buat nge-review atau unboxing paket iPhone ataupun HP lainnya dari toko ini yaitu B Store. Ini gue beli iPhone 7 ya. Ini gue beli dari Tokopedia, terus ada alamat dari B Store-nya dikirimin ke gue. Ini iPhone 7 yang 32 GB. Kenapa gue beli iPhone 7? Karena gue punya iPhone 7 juga sih, satu di rumah itu pas pembelian Renan Store. Gue punya iPhone 7 juga, iPhone 7 dari PS Store, tapi sempat gue jual sih, mungkin nanti gue beli lagi aja. Karena nantinya akan gue bikinin compare dari ketiganya. Jadi dari toko Renan, dari si B Store sama dari PS Store akan gue bikinin compare ketiganya itu. Kira-kira perbedaannya apa dari segi harga dan juga kualitas unitnya. Nanti gue akan bikinin videonya, oke? Sekarang kita langsung buka aja paketnya. Ini gue dikirimin Gojek ya, jadi lah via Gojek ke tempat kerja gue. Jadi packagingnya nggak terlalu ribet sebenarnya. Cuma gini aja, ini warnanya ungu ya. Dan ini dia barangnya. Gue singkirin dulu lah. Ini dia iPhone 7 ya, iPhone 7. Ini warnanya gold, sama kayak punya gue yang gue beli dari Renan. Itu warna gold juga. Ini yang varian 32 GB ya, 32 GB storage. Gue beli dengan harga 1.960.000 ya kalau nggak salah. Ntar lu cek aja deh linknya di deskripsi video, akan gue cantumin. Kalau nggak salah sih segitu, 1.960.000 ya dari B Store. Untuk packaging dusnya dia biasa ya, dus OM gitu. Dan lu lihat sendiri di bagian belakang, atasnya polos. Di sini ada keterangan stiker yang ini pasti ditempel sih, nggak mungkin original kayak gini. Tapi ya bagus lah ya, ada niatan buat ngasih tahu keterangan dari unitnya itu iPhone 7 32 GB, warnanya gold. Di sini ada regionnya itu LL garis miring A, yang itu dari Amerika, dari USA. Modelnya A1778. Langsung kita buka aja ya. Sah. Ini ada apa namanya? Manual book ya. Yang isinya dikit banget loh. Kalau yang orinya tuh dia minimal ada 4 apa 5 gitu. SIM ejectornya juga OM ini. Tipis kelihatan. Lalu ini ada unitnya. Kita taruh sini dulu. Kemudian ada nota pembelian dari tokonya. Oke. Ada fakturnya juga ya. Tokopedia B Store, lu bisa lihat sendiri ya. Tuh gue beli tanggal 6 bulan 12, berarti hari ini nih. Hari ini pas gue bikin video itu gue beli si iPhone-nya. Jadi mungkin kalian akan nonton videonya di besok ya, di tanggal 7 lah mungkin. Ini keterangannya iPhone 7 32 GB gold bekas. Ini ada emailnya, jumlahnya 1 piece, terus harganya 1.960.000 ya. Ya itu doang. Terus ada keterangan masa garansi 7 hari sejak barang diterima. Jadi biasanya tuh kalau toko-toko gitu garansi 7 harinya tuh yang dimaksud adalah garansi ganti unit ya, biasanya sih gitu. Baru nanti kalau untuk garansi software sama hardware tuh biasanya sih sebulan kalau nggak salah. Tapi gua nggak tahu juga sih emang 7 hari itu langsung angus atau gimana, gua nggak tahu juga. Garansi tidak berlaku apabila segel rusak ataupun kesalahan pemakaian lewat dari 7 hari biasa. Oh, jadi kalau segelnya rusak itu kita nggak bisa klaim ya yang 7 hari itu. Gak apa-apa. Di sini ada aksesoris yang bukan originalnya semua. Seperti biasa toko-toko online sekarang tuh emang begini ya. Dia beli unitnya doang. Gua nggak tahu ngambilnya dari mana. Terus mereka menyediakan ya gini, dusnya gini, beserta aksesoris yang bukan originalnya. Jadi gue saranin kalau kalian beli iPhone second, ya udah beli iPhone aja pakai aksesorisnya, lebih baik
beli yang originalnya aja. Kita beresin dulu. Oke, sekarang kita langsung beralih aja ke unitnya. Ini di iPhone 7. Ini ada stikernya 32G, ini mungkin gigabyte ya. Terus di belakangnya ada apa ini? Kayaknya email gitu dia nyantumin. Coba kita copot aja ya. Kayaknya sih ini emailnya. Kita copot. Taruh sini. Terus ini untuk keterangan 32 giga. Kita copot juga. Salah nyopot gue guys. Jadinya nggak bagus. Oke, udah bersih dengan sempurna ya. Ini iPhone 7 di sini ada segelnya ya, segel dari B Store, tulisannya kayak gitu. BS Store. Biasa dia kalau segel iPhone second gitu dia pasti di bautnya biar nggak dibongkar. Terus untuk bodinya sih ini warna goldnya ya lumayan ya. Walaupun ada apa sih namanya ini ya, titik-titik kecil gitu sih. Bar tipis. Untuk bodi belakangnya, bodi sampingnya sih mulus. Atasnya bagus. Bagian apa ini kiri juga bagus. Dan bagian bawahnya juga mulus ya. Aman. Bagian depannya layarnya juga nggak ada yang retak. Cuma kotor aja nih, sidik jari banget. Ntar tinggal kita bersihin pakai air juga bisa sih, pakai tisu gitu. Tombol-tombolnya masih enak dipencet. Ini silent mode-nya. Terus ini tombol power-nya. Coba kita nyalain aja langsung iPhone-nya. Logo Apple. Wih, dia langsung otomatis dark mode ya. Tidak ada scene di sini. Coba kita ke white mode dulu biar bisa melihat lebih jelas untuk kualitas dari LCD-nya, dari layarnya. Ini warna putihnya juga masih bagus ya di sini. Kalau kita lihat kayak gini juga nggak kuningan, nggak keunguan. Dia putihnya bagus sih. Nggak ada dead pixel, nggak ada tompel, nggak ada white spot, black spot, itu nggak ada semua ya. Aman. Seharusnya sih ini aman. Iya kita coba. Suaranya khas banget ya kalau di iPhone tuh. Terus kita akan lihat apa lagi. Ini tombol-tombol kita cobain dulu. Ini tombol volume up, volume down-nya juga fungsi. Tombol silent-nya ada notifnya, mode hening nyala dan mode hening mati. Ini tombol apa namanya? Tombol home ya, home button-nya juga masih fungsi. Tombol lock-nya juga masih fungsi. Kita lihat dulu ke pengaturan lalu umum. Di sini ada keterangan yaitu iPhone 7. Wow, masih berada di iOS 14.4.2. Ini iOS menurut gue iOS paling enak sih kalau menurut gue ya, ketimbang iOS 15 sekarang. Nggak tahu kenapa. Gue juga nggak tahu nanti bakalan gue update atau enggak. Variannya 32GB. Ini regionnya LL garis miring A. Bener seperti yang ada di DUS-nya tadi ya, keterangan DUS tadi, walaupun DUS OM. Itu berasal dari USA untuk unitnya ini. Lalu di sini kalau kita cek untuk battery health-nya, gue dapetin berapa ya? Dapetin di angka 91% ya. Bagus sih menurut gue. Bagus banget. Gue itu pecinta battery health. Oke, terus kita lihat lagi ke bagian Touch ID ya. Kita harus coba dulu Touch ID-nya. Ini untuk Touch ID-nya kita tambahin dulu sidik jari. Dia langsung ngedetect struktur jari gue ya. Sidik jari gue tuh detect langsung. Ini tahap keduanya kita lanjutin. Oke, lanjutkan. Kode sandinya yang gampang aja, 9 semua. Oke, langsung kita cobain dalam kondisi layar mati. Bisa, kondisi layar nyala, harusnya dia ada notif di sini. Kondisi layar nyala. Terbuka ya. Kita tinggal pencet aja tombol home-nya. Jadi untuk Touch ID sih harus aman nih. Responsif juga sih, cepet. Oke, terus apa lagi ya? True Tone nggak ada ya. Ini kan iPhone 7. True Tone tuh mulai dari iPhone 8 ya. Center kita cobain dulu. Terang lah ya, terang. Anjay. Lalu kita akan cek untuk speakernya dulu. Speaker microphone dulu ya. Ini tes 1 2 3, cek tes ada barnya. Cek tes 1 2. Speaker microphone dulu ya. Ini tes 1 2 3, cek tes ada barnya. Cek tes 1 2.
Mikrofon aman. Terus untuk speaker kita harus coba dulu sih. Speakernya nggak sembar sih, masih bagus. Terus berfungsi juga, nggak ada kendala untuk speakernya. Kemudian kalau email sih udah pasti nggak terdaftar ya. Kalian juga pasti tahu unit-unit Inter sekarang tuh emailnya pasti nggak terdaftar. Ngomongin diblokir atau enggak ya kita nggak tahu juga ini iPhone diambil kapan. Terus hoki-hokian juga sih kalau namanya iPhone Inter itu. Kemudian kita harus cobain juga untuk kameranya ya. Kameranya dari iPhone 7 ini dia sih masih tergolong bagus sih menurut gua. Kalau untuk di tahun 2021 ini menuju 2022 ya bagusnya juga bagus dalam kategori standar ya, masih cukup lah untuk keperluan jepret-jepret yang ringan aja. Yang coba gua nonaktifin mode heningnya, maksudnya gua aktifin jadi kan mati tuh silent, harusnya sih dia nggak akan bunyi ya. Masih fungsi sih ya untuk kameranya. Ini kamera belakangnya juga masih bagus ya, keren. Ini gue record pakai 11 Pro, terus gue pakai microphone condenser. Jadi ya gue ngerekam pakai iPhone juga lah, nggak perlu pakai kamera profesional ya. Orang hasilnya juga lumayan bagus kan, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kemudian gue sampai lupa SIM cardnya, harus gue cobain dulu. Ini jangan-jangan nggak bisa pakai SIM card lagi nanti, aduh jatuh. Masukin SIM cardnya. Oh iya, ini tempatnya dia ada ininya nggak ya? Oh ada ya, ada keterangan emailnya tuh. Di baki SIM-nya, di tempat SIM-nya ada keterangan email, dan sama ya sama yang ada di HP-nya, sama yang ada di kardus tadi sih. Masukin SIM-nya dan masukin aja ke device-nya. Tungguin, mencari. Dan ya, Telkomsel pakai masker LTE. Mantap. Jadi untuk jaringan selulernya masih aman. Kita coba search asal aja. Masih bisa. Terus kita coba beralih ke WiFi kali ya. Gua konekin ke WiFi rumah gue dulu. Sebentar. Oke, dia connect ya. Connect, terus kita coba search. Oh, YouTube langsung masuk dia. youtube.com. Bisa ya, aman. Untuk wifi-nya juga lancar ya. Jadi untuk jaringan seluler aman, wifi juga aman. Gua rasa nggak ada kendala untuk jaringannya. Terus gue harus cobain cas dulu ya. Ini kan portnya berfungsi atau enggak kita nggak tahu. Baterainya gimana kita juga nggak tahu. Ya seenggaknya kita coba dulu lah. Coba dulu ngecas. Ada yang komen kemarin di di salah satu video gua. Jadi kalau misalnya mau ngecas, colokin dulu ke sini baru ke HP-nya, Bang. Oke, ini gua turutin. Kita pakai power bank aja ya biar enggak ribet. Baru ke HP-nya. Oke. Cas ya, jadi aman, nggak ada kendala sih untuk device-nya ini. Gua rasa masih mantep. Oke, gua rasa gitu aja ya video dari gua. Kalau kalian mau ngeliat review tools-nya, hasilnya kalian bisa cek aja di sini. Oke? So, gue rasa gitu aja video dari gue. Berbicara worth it atau enggak beli iPhone di B Store, gue bisa bilang ini worth it ya untuk item atau untuk unit yang gue dapetin. Karena kan kita nggak tahu juga yang kita dapetin itu unitnya sama atau enggak ya. Jadi bisa dibilang untung-untungan juga. Kenapa gue beli iPhone yang lawas gini? Yang pertama tadi gue mau ngontenin 3 buah toko, gue compare. Yang kedua, karena kalau kita beli iPhone yang bekas dan seri lama itu biasanya lebih rentan yang namanya kena penyakit atau rentan yang namanya rusak gitu. Makanya gue berniat untuk membeli iPhone yang seri lama biar tahu nih gampang kena penyakit atau enggak dari toko tertentu. Dan yang ketiga ya budget juga sih. Gue pamit.